DNA dan fungsi fisiologi tertentu. Ya, jadi si reseptor intraseluler itu adalah sekelompok reseptor protein yang terletak di dalam sel, baik di sitoplasma maupun di nukleus, dan berfungsi untuk mengikat molekul ligan yang mana ligan tersebut bisa melewati membran sel. Jadi di sini konsep yang cukup jelas adalah perbedaan antara reseptor transmembran dengan reseptor transmembran dengan reseptor intraseluler adalah kalau di transmembran ada enzim dia menerima si siapa namanya ligannya itu di luar sel ya, di bagian dalamnya nanti sebagai aktivator gitu ya. Tapi kalau di sini baik menerima sel, menerima ligan atau mengaktifkan si aktivatornya nanti dia semua terjadi di dalam sel. Berarti si ligannya itu harus bersifat lipofilik dan bisa membran sel. Kalau membran sel itu tersusun dari likopeptida yang sangat-sangat hidrofobik. Jadi si sel ligannya itu harus bersifat hidrofobik atau larut dalam lemak atau lipofilik ya. Contohnya di sini ada hormon steroid, estrogen, testosteron, kortisol, hormon tiroid, dan vitamin D. Di sini si ligan-ligan tersebut dalam berdifusi langsung melalui membran sel karena sifatnya hidrofobik sehingga tidak menyebabkan protein pembawa atau yang khusus memberikan ion untuk masuk ke dalam sel. Reseptor intraseluler sendiri secara besar bekerja sebagai faktor transkripsi yang mengatur ekspresi gen. Ketika berkaitan dengan ligan, si reseptor akan mengubah konformasinya sama seperti reseptor protein atau reseptor enzim yang membentuk terbentuknya dimer. Jadi bentuknya pasangan reseptor dan kemudian akan berkaitan dengan elemen respon hormon pada DM. Jadi dia untuk ketika sudah diaktifasi dia akan uh, memberikan efek atau bekerja terhadap kita yang itu si DNA atau sebagai faktor transkripsi. Jadi dia tidak seperti G protein atau enzim, dia tidak punya targetnya sendiri. Di beberapa kelas dari si reseptor intraseluler dia punya protein pendamping ya disebut biasanya koaktivator atau korepressor untuk bekerja bersama transkripsi gen yang ada di nukleus. Ya, contohnya di sini ada reseptor estrogen yang teraktivasi akan meningkatkan ekspresi gen yang terlibat dalam perkembangan dan diferensiasi sel. Perbedaan antara reseptor intraseluler dan reseptor permukaan lebih jauh di mana di sini reseptor permukaan itu tadi terdapat di membran plasma. Nah, terhadap yang ada di membran plasma, kemudian dia mendeteksi yang seluler yang tidak dapat masuk ke dalam sel. Sehingga atau neurotransmitter, kayak adrenalin, asetilkolin. Nah, jadi dia mendeteksi ligan-ligan yang ada di luar membran sel yang nggak bisa masuk ke dalam sel. Karena ligan tadi itu bersifat hidrofilik, maka mereka butuh reseptor-reseptor di permukaan sel untuk mentransmisinya ke dalam sel, mulai dari fungsinya sekunder seperti protein J, kinase ataupun kanal ion. Kebalikannya dari reseptor intraseluler, di sini dia ada di sitoplasma atau nukleus dan berikatan dengan ligan lipofilik yang larut dalam lemak, memberi lewat sel secara pasif seperti hormon steroid, kortisol, estrogen, ataupun hormon. Reseptor intraseluler sendiri sini berperan sebagai faktor transkripsi yang akan bekerja mengatur ekspresi gen. Di sini aktivasi reseptor intraseluler melibatkan dimerisasi, penyitaan DNA, dan rekrutmen kompleks transkripsi seperti koespresor dan aktivator metalik.
Reseptor intraseluler sendiri dibagi lagi jadi dua kelompok utama ya, kelompok besar berdasarkan lokasi dan fungsi kerjanya itu reseptor HPA dan reseptor sitoplasmik. Tapi yang semakin paling besar itu jumlahnya adalah reseptor nucleus yang dia bekerja langsung terhadap DNA dan sel. Contohnya di sini reseptor nukleus bekerja di dalam nukleus, memberikan langsung untuk memberikan pilek yang akan sel sebagai hormon steroid, apalagi yang berbicara untuk virus. Kemudian di untuk hormon, untuk ligan seluler yang di dalam nukleus sendiri, dia ada yang eh, bisa langsung menerima ligan atau dia menerima ligan dari sitoplasma baru dimasuk ke nukleus. Jadi dia dalam keadaan tidak aktif bahkan terlihat cuma protein for repressor. Protein repressor dilepaskan setelah terikat dengan ligan yang mungkin kesatuan untuk DNA dan memodifikasi ekspresi gen. Kemudian ada seperti di sini dia berada di sitosol baru migrasi ke nukleus setelah perikatan dengan ligan. Di sini contohnya ada reseptor alfa hidrokarbon yang berperan sebagai detoksifikasi sinyal sinusoid. Reseptor sitoplasmik seringkali berasosiasi dengan protein chaperone yang menjaga stabilitasnya dalam keadaan aktif. Jadi kalau tadi di eh, materi ada nukleus itu dia dalam keadaan aktif ikatan dengan protein korepressor, kalau dia sitoplasmik dia dengan protein chaperone bedanya. Kemudian ketika ada ligan masuk ke sel dan berkata reseptor melakukan protein chaperone mengalami diinaktivasi lalu berpindah ke nukleus untuk memodifikasi transkripsi. Kemudian ada reseptor nuklear atau reseptor inti. Ya. Jadi reseptor nuklir itu disebutkan sebagai nuklir karena dia aktivitasnya berlangsung di dalam inti sel. Dia memang tidak akan kemana-mana targetnya, tapi dia akan mentargetkan DNA-DNA yang ada di dalam inti sel. Nuklear reseptor adalah sekelompok protein yang berfungsi sebagai faktor transkripsi yang artinya di sini mengatur ekspresi gen dengan cara berikatan langsung pada DNA. Jadi dia memang targetnya dan ikatannya itu terjadi pada DNA. Jadi, si karena dia langsung kepada DNA, mengatur ekspresi gen, maka reseptor-reseptor ini dikatakan juga bisa diklasifikasikan sebagai faktor transkripsi. Kemudian pengaturan ekspresi gen oleh reseptor nuklir sering terjadi dengan adanya gen, maksudnya yang mempengaruhi bagaimana reseptor itu bergerak. Kemudian peningkatan ligand ke reseptor menghasilkan perubahan informasi ya, seperti di enzim ataupun protein G yang kemudian akan mengaktifkan reseptor. Nah, hasilnya adalah peningkatan atau penurunan regulasi ekspresi gen.
Kemudian ligan-ligan yang bekerja di reseptor-reseptor tersebut dia kan dikatakan bersifat lipofilik ya, jadi dia bisa berikatan, bisa beraktivitas mulai berasal untuk berikatan yang reseptor yang ada di sitoplasma ataupun di nukleus. Nah, ligan-ligan di sini contohnya ada hormon steroid, kayak estrogen, progesterone, testosteron, kortisol dari vitamin A atau vitamin D atau menjauh asam lemak dan aldosterol. Ligan-ligan tadi itu kan dia sifatnya endogen ya, sifat ada sumbernya endogen, diproduksi tubuh. Tapi juga bisa juga digunakan ligan-ligan yang bersifat eksogen seperti desamethasone ataupun tamoxifen. Interaksi ligan dengan si reseptor itu eh, sifatnya spesifik ya, dan memicu perubahan konformasi yang mengakibatkan fungsi reseptor sebagai regulator transkripsi. Ligan-ligan endogen ataupun eksogen tadi itu juga dia agonis ataupun antagonis ya. Contohnya estradiol dia agonis terhadap reseptor estrogen reseptor alfa, kemudian tamoxifen dia bersifat antagonis terhadap reseptor estrogen alfa dan sebagainya. Jadi di sini ligan-ligan tadi maupun endogen estrogen itu semua terjadi spesifik ya, karena dia tadi dikatakan bahwa dia akan spesifiknya terhadap protein-protein reseptor intraseluler tersebut. Tapi di dalam eh, beberapa teori masih dikatakan bahwa ada beberapa protein yang perlu definisi juga spesifiknya. Nah, contohnya sini ada protein apa? Persistent proliferator reseptor, di mana di sini dia bisa menerima beberapa ligand yang berbeda sehingga di sini protein tersebut dikategorikan sebagai protein offline. Ya, karena dia belum memiliki ligand spesifik atau belum terdefinisikan dia spesifik yang akan mempengaruhi uh, aktivitas dari si status. Ya, sebenarnya di sini misalnya ada BKS estradiol, terhadap reseptor estrogen alfa, kemudian ada testosteron, terhadap reseptor androgen, kemudian ada reseptor glucocorticoid, kemudian hormon reseptor kortisol terhadap reseptor glucocorticoid, kemudian ada vitamin A terhadap reseptor retinoid, triiodothyronin dengan hormon reseptor tiroid, kemudian ada kolesterol dengan reseptor vitamin B. Nah, tadi kan dikatakan bahwa target dari kerja si reseptor itu terhadap DNA. Nah, berarti secara struktur, si reseptor ini punya hmm, susunan yang khas ya, yang berbeda dengan reseptor submembran. Ya, kemarin submembran kayak gitu. Jadi, tujuh helix yang bagian dari proteinnya itu ada di luar sel dan dalam sel. Nah, kalau di reseptor intraseluler, karena tadi kita dia ada faktor transkripsi G, atau khususnya DNA, berarti dia terbagi menjadi beberapa bagian yang mempunyai tugas yang berbeda. Jadi dia ada bagian yang akan berikatan dengan DNA, ada bagian yang akan menerima ligan. Jadi ada DNA binding domain dan ada ligand binding domain. Ya. Di bagian yang pertama di sini ada terminal domain N, nitrogen. Di sini dia berfungsi untuk mengikat DNA, yaitu yang DNA. Tapi di sini dia akan bekerja ya, dengan lagi binding domain untuk membantu meningkatkan regulasi ekspresi gen. Jadi dia di sini untuk membantu meningkatkan ekspresi gen. Beda dengan domain pinggiran DNA. Ya. Kalau domain pinggiran DNA, di sini dia berfungsi untuk benar-benar mengikat DNA dan mengkonservasi atau menjaga agar ikatannya tetap nokat, ya, nokat atau terikat dengan kuat dengan adanya bantuan dari
enzim atau aktivator si molekul Seng, zinc. Jadi begitu urutan DNA tersebut, ya, meningkat urutan DNA tertentu, ya, dan supaya satu dia bisa melakukan proses transkripsi. Kemudian dengan tingkat ligand atau tempat masuknya ligand atau tempat diaktifasi ligandnya. Ya, bisa jadi itu ya lagi-lagi bahas lagi ya. Juga goal dari studinya itu kalau saya sendiri kan senyawa ini turunan kopi, jadi sudah bisa tergambar lah untuk potensi targetnya gimana. Karena balik lagi tools bioinformatik itu kan kita menggunakan database itu kan ya sama seperti kayak pakai pensil dia tinggal kan terus. Kalau lagi ini sini dia tidak jauh beda. Nah, tepat itu serikatnya ligand. Ligand masuk, kemudian aktivasi si proteinnya, hingga terjadi faktor transkripsi atau ekspresi gen, ya, di mana di daerah peringatan ligand dia tersusun dari 3 helix alpha dan eh, bisa kunci dan helix alpha di sisi lainnya. Jadi ada 5 helix alpha yang terhubung satu sama lain, ya, sebagai tempat peringatan ligand. Selain sebagai tempat meter ligand, jadi si ligand domain ini juga bisa sebagai tempat terikatnya atau tempat bertemu antara mereka, ya, saduan binet dari si protein tadi. Jadi bisa bekerja sebagai eh, untuk mengikat ligand, satu juga bekerja untuk sebagai tempat berinteraksi binet dari reseptor tersebut. Kemudian masuk ke mekanisme aksinya. Di sini mekanisme aksi dari si membran, si reseptor itu terbagi ada dua. Ada reseptor nukleotik satu dan ada reseptor nukleotik kedua. Berarti dikatakan dari ligand terhadap si reseptor, kita akan menyebar simpan membuat informasi pada reseptor yang kemudian akan memicu terjadinya proses pengarahan satu nuklir dan menjadi regulasi transkripsi DNA yang mengakibatkan peningkatan regulasi ekspresi gen. Yang pertama ada konversi satu, yang jadi dia uh, bekerja di luar bekerja di dalam sitosom. Di sini dia uh, ketika berinteraksi dengan si siapa namanya liganya, dia akan terjadi di sintesis protein, homodimerisasi, kemudian stabilisasi terus kelas aktif dari sitoplasma ke dalam inti sel, kemudian tingkat kepada urutan DNA tertentu yang dikenal sebagai elemen reseptor. Si reseptor protein satu meningkat HRE yang dipisahkan pada pertanyaan yang berpotensi dan reseptor nukleotik satu di sini
Yang termasuk dalam subfamili 3 ada reseptor androgen, estrogen, glucocorticoid, dan reseptor progesteron. Mekanismenya dari si reseptor tipe 1, ya, dia akan berada di uh, sitosol, ya, proteinnya. Dalam keadaan nanti dia akan terikat dengan protein chaperonnya, ya, ASP tadi. Tapi ketika dia sudah mengikat ligannya, dia akan melepaskan protein chaperonnya. Dia akan terikat dan akan membentuk dimer. Ya, setelah membentuk dimer, baru dia masuk ke dalam nukleus, baru dia akan terikat pada posisi tertentu dari DNA. Ya, baru dari situ, ketika sudah terikat pada DNA, dia akan mengikat sorry, mengikat protein, namanya protein koaktivator dan RNA polimerase yang bertugas untuk mengubah DNA atau mengubah transkripsi DNA menjadi RNA. Karena di sini RNA itu akan diterjemahkan di sitosol menjadi suatu protein tertentu dan akhirnya mengakibatkan perubahan fungsi sel. Ya, jadi dia dari awal melepaskan protein aktivasinya, baru dia akan mengubah atau melakukan faktor transkripsi. Oke, kemudian berbeda dengan tipe 1, ya, kalau tipe 2 dia akan berada di dalam nukleus. Nah, jadi dia tetap di dalam nukleus, berikatan dengan namanya protein korepressor. Ya. Jadi dia adalah protein yang bertugas untuk menekan supaya si protein tadi tidak aktif. Ya. Di beberapa bentuk protein kedua, reseptor kedua dia biasanya berbentuk heterodimer atau berikatan dengan protein lain ketika dalam bentuk inaktifnya. Ya, walaupun nanti dia akan tetap uh, berikatan dengan si protein tersebut. Jadi ketika dia masuk si ligannya kepada si reseptor tipe 2, ya, dia akan melakukan disosiasi korepressor dan itu protein aktivator, koaktivator, ya. Begitu masuk uh, koaktivator, dia juga akan mengikat di RNA polimerase sama seperti di tipe 1 ini. Jadi dia, tapi bedanya di tipe 1 dia uh, dalam keadaan inaktif adalah protein chaperone, katanya ASP tadi. Ya. Kalau di sini dia adalah protein korepressor. Contohnya di sini ada asam retinoat, tipe 2, tipe 2 itu contohnya satu asam retinoat dan satu hormon tiroid. Jadi ini contohkan reseptor hormon tiroid, ya, dia dalam posisi inaktif heterodimer dengan protein RSR, ya, dan dalam keadaan tidak aktif dia terikat dengan protein korepressor. Ya. Oke. Ya, tapi ketika ada suatu liga masuk ke hormon tiroid, ya, sini baru dia akan melepas protein korepressor karena terjadinya perubahan konformasi. Perubahan konformasi tersebut juga akan mengakibatkan maksudnya protein koaktivator dan RNA polimerase. Nah, setelah di dari situ baru akan terjadi proses transkripsi DNA menjadi mRNA, baru terjadi fungsi perubahan fungsi sel. Ya. Jadi semua eh, protein tipe 1 atau tipe 2 dia akan merekrut aktivator dan RNA polimerase untuk menghasilkan mRNA. Ya, sama. Hanya saja dalam fase tidak aktif ataupun dalam fase stasioner, ya, dia memiliki perbedaan. Kalau di tipe 2 dia berkaitan dengan protein repressor dan heterodimernya, sudah disebut adalah protein XR. Kalau di
Tipe satu dia berkaitan dengan protein chevron dan berada di sisi kepasnya. Oke, ada yang bertanya? Oke, terima kasih. Saya tutup proses sampai di sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Pak. Pak.